Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, News Kakak Media kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Melanie Aistin, inilah News Kakak Media selengkapnya. Berita pertama kali ini hadir mengenai peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri menerima kunjungan dari UIN Madura pada Rabu 8 April 2026. Kunjungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik dalam pengelolaan informasi publik menuju kampus yang informatif dan transparan. Rombongan UIN Madura yang dipimpin oleh Kepala SPI dan didampingi oleh seluruh tim SPI disambut langsung oleh tim PPID UIN Sewasil Kediri. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Rektor 2 UIN Sewasil Kediri yang juga merupakan PPID utama, Kepala Biro AKU, Kepala Bagian Akademik dan Umum, serta para tim PPID. Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor 2 UIN Sewasil Kediri sekaligus PPID utama Muhammad Muhaimin menyampaikan sambutan hangat atas kunjungan rombongan tim SPI UIN Madura ke PPID UIN Sewasil Kediri. Dalam paparannya, Muhaimin menjelaskan berbagai perjalanan panjang UIN Sewasil Kediri dalam upayanya meningkatkan keterbukaan informasi yang dimulai sejak tahun 2022. Selain itu, Muhaimin juga menjabarkan beberapa program strategis yang telah dijalankan di UIN Sewasil Kediri serta pengenalan struktur organisasi terbaru PPID di UIN Sewasil Kediri sesuai ketentuan Menteri Agama nomor 1518 tahun 2025 tentang pengelola informasi dan dokumentasi pada Kementerian Agama yang baru diterbitkan beberapa. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri resmi mengumumkan hasil seleksi jalur prestasi akademik tahun 2026. Pengumuman dapat diakses secara serentak mulai Selasa 7 April 2026 pukul 15.00 WIB melalui laman resmi SPAN PTKIN. Tahun ini sebanyak 82.274 peserta dinyatakan lulus seleksi tanpa tes atau jalur SPAN PTKIN, merupakan seleksi nasional berbasis prestasi akademik yang diikuti oleh siswa madrasah, sekolah maupun pesantren di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pendidikan, Kementerian Agama juga memberikan afirmasi kelulusan bagi 756 peserta yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN 2026, Profesor Dr. Abdul Aziz MPDI, mengungkapkan bahwa tingginya minat pendaftar tahun ini membuktikan PTKIN semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Koordinator Pokja Penjamin Mutu Profesor Zulfahmi Alwi, Magister Agama, menegaskan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif melalui verifikasi data yang ketat. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, panitia mengimbau untuk segera memperhatikan jadwal prosedur daftar ulang di masing-masing kampus tujuan. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai UIN Syekh Wasil Kediri menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola barang milik negara yang akuntabel dan berintegritas dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 2 April 2026 di Aula Lantai 1 Gedung R UIN Syekh Wasil Kediri.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor UIN Sehwasil Kediri, Profesor Wahidul Anam, Kepala Biro Akademik Keuangan dan Umum, Dr. Barnoto, serta Kepala Bagian Akademik dan Umum, Budianto. Kehadiran pimpinan universitas menjadi bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan aset negara di lingkungan kampus. Selain itu, Kepala KPKNL Malang, Kurniawan Catur Adrianto beserta tim turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang diikuti oleh peserta dari berbagai instansi di Kediri. UIN Sehwasil Kediri menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini karena memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta terkait siklus pengelolaan BMN, mekanisme lelang negara, serta penguatan budaya anti korupsi dan anti gratifikasi. Bagi UIN Sehwasil Kediri, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan wawasan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih tertib, efisien, dan berintegritas. Beralih ke berita terakhir pemirsa, UIN Syawasil Kediri menggelar kegiatan pembinaan pegawai serta halal bihalal pada Senin 30 Maret 2026 pagi di Gedung Sport Center. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen kinerja seluruh sivitas akademika pasca bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Rektor UIN Sehwasil Kediri, Profesor Wahidul Anam, mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran berbagai aktivitas akademik selama bulan Ramadan. Ia menyampaikan bahwa meskipun berada dalam suasana ibadah, seluruh kegiatan kampus tetap berjalan dengan baik, bahkan diiringi dengan berbagai agenda penting yang produktif. Rektor juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat UIN Sehwasil Kediri akan menjadi tuan rumah pertemuan Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Jawa Timur yang akan dihadiri sekitar 22 pimpinan PTN. Pertemuan tersebut akan mengangkat tema strategis terkait kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar perguruan tinggi. Dalam mendukung agenda tersebut, Rektor menyampaikan komitmen penguatan riset dengan rencana peningkatan alokasi anggaran untuk penelitian kolaboratif bersama PTN di Jawa Timur. Ia juga mendorong seluruh dosen untuk terus meningkatkan kualitas penelitian agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih pemirsa. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ada rekomendasi film berjudul Hoppers karya Daniel Chong. Dalam film Hoppers, produser Pixar Animation, Nicole Paradis mengajak penonton untuk melihat dunia dari sudut pandang hewan dan lebih peduli terhadap lingkungan. Hoppers adalah film tentang Mabel, seorang mahasiswa pecinta hewan yang mencoba teknologi hopping, yaitu metode untuk memindahkan kesadaran manusia ke dalam tubuh robot hewan. Ia memilih menjadi barang-berang agar bisa hidup dan berkomunikasi langsung dengan hewan lain. Di balik rasa ingin tahunya, Mabel punya tujuan lebih besar, yakni menyelamatkan hewan dari ancaman kerusakan habitat. Dalam petualangannya, ia bertemu berbagai karakter unik, termasuk King George dan Ellen si beruang grizzly yang ikut memengaruhi misinya. Over here! Your life is in danger. You must do exactly as we say, Harry. LOL, I mean Jerry. Drive now, rocket ship. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di News KK Media, Media Kampus UIN Syawasil Kediri. Saya Melanie Aistin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.